Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fala. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang korosi. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang korosi. Berikut. Korosi adalah sebuah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam air dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Bagi teman-teman pasti sudah tidak asing atau sering menjumpai logam besi itu terjadi korosi atau yang lebih kita kenal berkarat ya. Jadi korosi itu adalah sebuah proses fisika dan kimia akibat hilangnya fungsi mekanis buah logam. Terus untuk slide selanjutnya, terbentuknya korosi itu terjadinya karena proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi reduksi oksidasi secara spontan. Contohnya korosi pada besi akan membentuk oksidasi besi Fe2O3 dengan H2O. Besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan membentuk korosi. Persamaan reaksi yang berlangsung adalah sebagai berikut. Seperti ini ya. Bisa lihat teman-teman di layar monitornya. Lanjut. Faktor-faktor apa aja sih yang mempercepat terjadinya suatu korosi pada suatu logam atau suatu benda adalah yang pertama adalah air dan kelembapan udara. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, semakin mudah logam mengalami korosi. Jadi contohnya pada besi ya teman-teman. Jadi kalau lingkungan sekitar logam tersebut mengandung udara kan mengandung banyak uap air ya, itu kelembabannya tinggi akan mempercepat sebuah proses korosi. Jadi buat teman-teman yang mempunyai logam besi itu harus dijaga untuk kadar airnya. Kemudian yang kedua adalah elektrolit. Elektrolit di sini merupakan suatu tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Contohnya korosi ini terjadi akibat dari suatu logam yang terpapar air hujan, ya, air hujan yang sedikit mengandung zat asam atau terlalu sering terkena air asin atau air laut, ya, itu akan cepat mempermudah proses korosi. Kemudian yang ketiga adalah permukaan logam yang tidak rata. Nah, hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Jadi ternyata teman-teman, proses korosi itu terbentuk juga karena permukaan logam yang tidak rata. Kemudian yang terakhir adalah
terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepaskan elektron, sehingga terjadi oksidasi. Nah, oksidasi inilah penyebab utama korosi. Kemudian slide yang selanjutnya adalah ternyata korosi ini bisa dilakukan suatu pencegahan ya teman-teman. Hal-hal yang perlu kita lakukan untuk pencegahan korosi atau memperlambat terjadinya suatu korosi adalah yang pertama adalah usahakan logam tidak mengalami kontak langsung dengan udara luar ya teman-teman. Artinya dalam suatu penyimpanan atau penanganan suatu logam itu harus kedap air atau kedap udara, yaitu dengan membuat lingkungan di sekitar logam bebas oksigen, yaitu cara susahnya itu mengalirkan gas karbon dioksida. Kemudian untuk pencegahan korosi yang selanjutnya adalah yang paling sering kita lakukan adalah dengan cara pengecatan pada logam. Tentu dengan mengecat suatu logam ini akan memperlambat sebuah korosi. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan electroplating. Electroplating di sini yaitu melapisi permukaan logam secara elektrokimia. Permukaan logam yang akan dilapisi berperan sebagai katoda, sedangkan pelapisnya dalam hal ini logam lain berperan sebagai anoda. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman bisa lihat ya, badan mobil itu sangat ya susah lah untuk terjadi korosi. Hal itu menggunakan teknik electroplating, yaitu mencampur sebuah logam dengan bahan yang tidak mudah untuk terjadinya sebuah korosi, seperti pengkroman ya teman-teman pada logam itu. Mungkin teman-teman udah pernah sering dengar istilah pengkroman ya pada logam. Kemudian selanjutnya hal-hal yang bisa dilakukan untuk pencegahan korosi adalah dengan cara pengorbanan anoda atau perlindungan katoda, yaitu cara untuk mencegah korosi dengan cara mencegah terbentuknya sel elektrokimia. Perlindungan katoda atau pengorbanan anoda dilakukan dengan cara menyambungkan logam yang akan dilapisi dengan logam yang memiliki potensial elektroda lebih kecil. Logam dengan potensial elektroda lebih kecil berperan sebagai anoda yang nantinya akan mengalami reaksi oksidasi atau logam yang akan terkorosi. Selama logam pelapis atau anodanya masih ada, logam yang dilapisi katoda tidak akan mengalami korosi. Contohnya ya sama seperti pengkroman, penggabungan logam besi dengan bahan yang lain. Kemudian yang terakhir, sebagai hal-hal yang bisa kita lakukan untuk pencegahan korosi adalah membuat paduan atau alloy dengan cara mencampurkan besi dengan logam lain yang tahan korosi seperti nikel atau krom. Dalam lingkungan sekitar atau
kehidupan sehari-hari kita bisa dijumpai atau dikenal sebagai baja stainless. Terima kasih, sedikit ulasan atau penjelasan dari saya mengenai korosi. Untuk lebih dan kurangnya, saya mengucapkan minta maaf dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.